Irma Darmawangsa membuat pernyataan tegas terkait kedekatannya dengan Irfan Sebastian. Cowok yang selama ini dikenal jadi pasangan Mpok Eli Sugigi. Lengkap dengan balutan busana muslimnya, Irma meyakinkan bahwa Irfan adalah kekasihnya. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Setelah sempat dirawat di Penang, Malaysia akibat penyakit kanker kelenjar getah bening, kondisi Ustadz Arifin Ilham saat ini berangsur-angsur membaik. Ustadz Arifin bahkan sempat memberikan hak suaranya pada pemilu tanggal 17 April 2019 kemarin. Tapi di tengah kabar baik ini, ayah dari Alvin Faiz itu justru membuat heboh jagat maya karena membuat surat wasiat kematian dalam akun media sosial miliknya. Sakit bagi hamba Allah yang beriman adalah rahmat Allah. Allah cinta pada hamba itu. Sehingga dengan sabarnya, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah beri ganjaran pahala yang tidak terhingga. Sakit, ampunan dosa, maghfirah, hatta syaukati syakuha ila kafarallahu biha. Tak hanya itu, Rabu 1 Mei 2019 kemarin, Ustadz Arifin kembali mengunggah sebuah video haru yang mengundang air mata. Dalam video itu, Ustadz Arifin memeluk erat istri pertamanya yang tengah menangis. Sang istri pun nampak enggan melepas pelukan Ustadz Arifin. Kabarnya sang istri menangis lantaran membaca surat wasiat yang diunggah sang suami di akun media sosialnya. Ujian hidup juga tengah dirasakan oleh Peggy Melati Sukma, mantan pemain sinetron yang kini mengubah namanya menjadi Hadijah, divonis kena tumor. Peggy ternyata sudah berkutat dengan tumor selama 4 bulan terakhir. Gegara tumor yang dideritanya, Peggy pun terpaksa membatalkan undangan tausiah di berbagai daerah dan luar negeri. Karena selain harus menjalani pengobatan medis, Peggy juga harus merawat kedua orang tua dan adiknya yang juga sedang sakit. Ya, ayahnya menderita stroke dan kanker, sedangkan ibunya komplikasi penyakit kelainan tulang dan otot kejepit. Adiknya pun didiagnosa sakit liver. Alhamdulillah dalam kondisi baik, semuanya baik. Buat saya semuanya baik. Rasa sakit itu baik, kesusahan itu baik, semuanya baik insya Allah. Jadi kalau ditanya ya saya akan jawab insya Allah saya akan merasakan kondisi yang sebaiknya. Belum juga hilang rasa nyeri usai melahirkan anak ketiga, Nikita lagi-lagi berseteru dengan suami sirinya Dipo Latif. Niki menuntut pertanggungjawaban Dipo sebagai ayah dari bayi yang dilahirkan Niki. Niki bahkan sempat naik pitam, manakala tahu ketika dirinya sedang bertaruh nyawa melahirkan anaknya di rumah sakit, Dipo malah asyik-asyikan dugem dan kelabing. Mas, minta tanggapan sedikit dong mas. Happy gak mas? Mas, kabarnya lagi kritis. Gimana? Dikit dong mas. Tapi mas lihat kondisinya belum sih mas? Mas Dipo. Jangan dulu. Gimana mas? Tapi sedikit ada rencana nggak? Jangan gitu. Nikita Mirzani benar-benar ingin menghapus nama Dipo Latif dari hidupnya. Buktinya, Niki sama sekali tak mau menyematkan nama Dipo Latif di belakang nama bayinya. Niki memilih nama ayahnya untuk disematkan di belakang nama buah hatinya. Jadilah Niki menamai anak ketiganya itu Arkana Mawardi. Meski sudah mengungkap nama anaknya, namun Niki masih merahasiakan wajah bayi mungilnya. Nama babynya itu namanya Arkana Mawardi. Emang harus nama kakek dari Niki. Nggak ada kakek dari sono, nggak ada. Artinya apa? Yang menerangi. Yang menerangi hati, jiwa, raga, pokoknya semua deh. Sementara itu, kabar bahagia datang dari Baim Wong. Baim disebut-sebut akan memiliki bayi kembar hasil dari pernikahannya dengan Paula Verhoeven. Kabar ini pun langsung tersebar luas berkat postingan Zaskia Adya Meka di akun media sosialnya. Dalam postingannya, Zaskia juga membuat caption yang berbunyi agar calon anak kembar Baim dapat bertumbuh dengan baik. Alhasil, doa dan ucapan selamat pun mengalir untuk Baim dan Paula. Pasca putus dari Hilda Fitria, Billy Syahputra tampaknya tak butuh waktu lama untuk punya gandengan baru. Billy bahkan tak malu-malu lagi pamer kemesraan dengan pacar barunya Elvia Caroline di media sosial.
Salah satunya ketika Billy terlihat menggendong mesra sang kekasih ketika akan masuk ke dalam mobil. Momen mesra Billy dan sang kekasih ini pun langsung mengundang reaksi beragam. Ada yang mendukung, banyak pula yang menganggap Billy sebagai bucin alias budak cinta. Sementara di tempat lain, sang mantan Hilda Fitria justru tengah galau. Sebuah video yang tersebar di media sosial menunjukkan bahwa Hilda tengah joget-joget tak jelas di sebuah kamar. Aksi Hilda tersebut diduga sebagai pelampiasan atas kandasnya jalinan asmaranya dengan Billy. Halo, selamat pagi pemirsa Expose. Kembali lagi ketemu saya Anita Rahayu. Expose kali ini sudah dibuka dengan berita-berita terupdate dari dunia selebriti yang tentunya akan membuat hidup Anda anti kudet. Gak enak kan kalau kudet? Nah, sama gak enaknya dengan perasaan Eli Sugiki saat ini. Belum lama ini, Eli mengakui kalau hubungannya dengan Irfan Sebastian adalah settingan. Namun kini semua orang kaget melihat Eli terpancing emosinya setelah melihat Irfan pamer kemesraan dengan Irma Darmawangsa. Semua orang pun kini menduga-duga kalau ini pacaran settingan jilid kedua. Tepat sebelum bertolak ke Tanah Suci untuk berumroh kemarin, Irma Darmawangsa membuat pernyataan tegas terkait kedekatannya dengan Irfan Sebastian. Cowok yang selama ini dikenal jadi pasangan Mpok Eli Sugigi. Lengkap dengan balutan busana muslimnya, Irma meyakinkan bahwa Irfan adalah kekasihnya, pria pujaan hatinya. Saya mengatakan ya yang sebenarnya, saya dan Irfan memang dekat, istilahnya ya kita dekat. Berpacaran lah kalau bahasanya. Pernyataan Irma nyata-nyata sebagai upaya untuk menepis tudingan yang terus-menerus menderanya. Tudingan bahwa ia dan Irfan adalah aktor dan aktris telenovela kacangan, pelakon-pelakon asmara rekayasa alias pacaran settingan. Misinya jelas, demi menaikkan pamor keartisan. Maklumlah, nyaris genap 3 tahun terakhir ini, karir Irma benar-benar redup. Po Eli pun lantang bersuara soal siapa Irma Darmawangsa. Po Eli juga yakin Irma bukanlah wanita idaman Irfan. Kagak ada apa-apanya. Umur sama tua, umur dia 35. Iya nggak? Umur dia 35, umur gua 47. Oke. Itu bukan wanita idaman lu, Irfan, gua tahu. Walaupun lu sekarang istilah jadian sama dia, tapi itu bukan wanita idaman lu. Itu bukan wanita idaman lu. Intinya mah begini aja lah, saya selama bersama Irfan, hati saya nyaman, hidup saya semakin berwarna, ya saya bahagia. Itu aja dulu sih yang sekarang saya jalanin. Jadi masalah yang lain-lainnya tinggal nanti kan kita bisa tata sama-sama gitu. Akui resmi berpacaran dan bukan sama sekali rekayasa, apalagi sampai asmara settingan. Tapi, percayakah masyarakat dan terutama netizen terhadap pengakuan Irma? Hei, tunggu dulu. Publik dan netizen tetap masih tebal keraguan karena Irma punya rekam jejak soal cinta abal-abal. Sebelum dengan Irfan, Irma sempat menjalin kasih dengan Dwi Andika. Publik pun sempat ikut dibuat asik masyuk, ikut terhanyut dengan kemesraan dua insan ini ketika itu. Baru setelah sekian tahun kemudian, tepatnya tahun 2015, kisah mereka terkuak. Ternyata mereka berdua bukan pacaran sungguhan. Jadi jangan heran jika sampai detik ini publik masih sangsi akan ketulusan Irma pada Irfan. Irfan tuh baik, dia umur masih muda tapi dewasa kelakuannya. Terus dia termasuk pemuda yang smart. Ya dia juga kelihatan lah memiliki tanggung jawab gitu loh. Tanggung jawab untuk dirinya sendiri, tanggung jawab juga untuk orang lain yang terdekat dengan dia. Udahlah, udah cukup lah, saya nggak bakal naikin orang lagi. Sekarang saya nggak bakal nggak bakal ngitin orang lagi. Kalau orang itu nggak tahu diri, itu aja udah. Kalau orang itu nggak tahu diri, itu aja udah. Waktu tak akan pernah berbohong. Benar tidaknya cinta Irma dan Irfan
adalah cinta rekayasa pasti akan terkuak. Namun, andai benar asmara itu hanya sebuah settingan, akting Irma dan Irfan sudah benar-benar menawan. Terbukti, netizen terpancing bereaksi keras. Mpok Eli pun dibuat kalang kabut. Sampai-sampai tak bisa menutupi emosi karena rasa cemburu jauh lebih menguasai. Maksudnya, ini kan aku sekarang udah ready, udah selesai make up, udah selesai dandan, udah kostum. Kamu ngelihat aku bagaimana? Sama aja sih. Sialan. Apaan? Mau make up ataupun nggak make up tetap aja cantik. I love you. Emang buat dia. Nggak, dia kayak Dilan aja kalah loh, Dilan pacarannya sama Irfan sama Irma kayaknya. Dilan pun kayaknya kalah gitu. Kalah romantisnya gitu kan ya. Jangan sok-sokan romantis. Nanti kalau sakit jatuhnya itu sakit banget. Tiba-tiba nanti bagaimana kita kan nggak tahu. Jangan terlalu sayang banget sama orang. Jangan terlalu memuja orang itu. Bicara soal asmara settingan, soal pacar rekayasa, demi ketenaran, sebenarnya Mpok Eli lebih jago dibanding Irma. Lebih banyak dan semuanya jauh lebih muda. Lihat saja, ada nama Aldo, Ferry Anggara, dan terakhir Irfan Sebastian. Bahkan dengan Ferry Anggara, Mpok Eli sampai ke pelaminan meskipun umur pernikahan hanya sekejap. Makanya agak aneh jika kini Mpok Eli yang justru main hati. Perasaannya teraniaya ketika Irfan mengaku tak pernah mencintainya. Kapan ngomong cinta? Sekarang lu bilang bukan tidak pacaran sama Eli, nah itu dari mana? Enggak, kalau sekarang aku pernah bilang cinta, aku pacaran sama Po Eli, boleh tunjukin videonya di mana aku ngomong kayak gitu. Aku nggak pernah ngomong kayak gitu. Aku nggak pernah bilang, iya kita pacaran Po Eli, aku cinta sama Po Eli. Enggak, aku nggak pernah bilang kayak gitu. Aku nggak pernah bilang kayak gitu. Jangan munafik jadi orang. Jangan belajar jijik sama saya. Jangan belaga munafik sama saya. Akuinlah apa perbuatan kamu terhadap saya, akuin. Perbuatan kamu terhadap saya, akuin. Tercabiknya perasaan dan hati Mpok Eli sepertinya akan semakin dalam. Karena Irma Darmawangsa akhirnya blak-blakan. Salah satu niat dan doa umrohnya adalah memohon didekatkan dengan jodoh. Ia pun terang-terangan menginginkan Irfan Sebastian menjadi pria yang bisa menemaninya melanjutkan hidup. Kalau dibilang serius ya segala sesuatu aku jalanin ya memang serius gitu kan. Namanya juga kan kita menjalani sesuatu tuh harus punya niat baik dan itikat baik. Jadi kalau niat saya baik, itikat saya baik, ya mudah-mudahan Irfan pun begitu kepada saya. Drama Eli Sugigi, Irfan Sebastian dan Irma Darmawangsa sepertinya masih panjang. Masih ada babak demi babak, ada episode demi episode yang siap menguras emosi atau bahkan air mata. Benarkah akan berakhir dengan terkuaknya kisah cinta settingan? Atau justru benar-benar kepelaminan? Irfan makin seperti Arjuna didamba Irma untuk menjadi suami. Di sisi lain, diam-diam masih diharap kembali oleh Eli Sugigi. Usia boleh lebih tua, tapi Eli tak merasa kalah dari Irma Darmawangsa. Eli pun siap habis-habisan berjuang agar tampil lebih cantik dan menarik, agar sang pangeran pujaan kembali ke pangkuan. Sakit perutnya gendut. Nggak pede lah, udah gigi gendut, perut gendut gitu. Saya tidak emang cantik mukanya, tapi cantik dari hatinya dan inner beauty saya. Kalau misteri emang tidak ada di chemistry tidak ada di muka saya, tapi misteri ada di muka saya. Misteri ada di muka saya. Kembali ke Expose. Pemirsa, aneh kan pacaran kok disetting, lama-lama kan bikin pusing ya. Mustahil kita menemukan cinta sejati kalau berangkatnya dari pacaran settingan. Tidak seperti pasangan-pasangan berikut ini yang berhasil menemukan cinta sejatinya walau terlihat mustahil untuk disatukan.
Nah pemirsa, sebelum Anda melihat tayangan berikut ini, izinkan saya Anita Rahayu untuk pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Expose minggu depan setiap Kamis dan Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk mengupdate berita-berita terbaru dari dunia selebriti. Sampai jumpa lagi.